Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada renungan malam saat ini. Yang menjadi nats renungan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan 24. Saya akan membaca bagian menjadi perenungan kita. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Ayat 18. Nah, saudara-saudara, Elia terpana dengan janda yang berada di Sarfat. Janda yang sangat dihormati. Yang ia hormati, yang juga telah memberikan Elia tempat berteduh dan makan selama ini. Tetapi dalam bagian ini, janda itu menuduhnya. Mengapa demikian? Karena janda tersebut ada dalam kekalutan karena kematian anak yang sangat ia cintai. Janda di Sarfat itu berkata kepada sang nabi, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah?" Dalam ayat 18 yang telah saya bacakan tadi. "Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Perkataan janda ini tampaknya mengguncang hati Elia. Betapa tidak? Elia telah merasakan kasih janda di Sarfat itu baginya. Tanpa menghiraukan dirinya, janda itu tidak peduli dengan dirinya, tapi ia melayani Elia. Meski hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, ia melayani Elia dengan rasa sukacita, tanpa bersungut-sungut. Tetapi sekarang dalam bagian ini apa yang terjadi? Janda ini atau janda di Sarfat dalam perikop ini, ia sangat merasa terpukul dan sedih oleh karena kematian anaknya. Nah, saudara-saudara, Elia tidak membiarkan hal itu berlarut-larut terjadi. Elia lalu mengambil anak itu dan bersyafaat kepada Allah. Elia berdoa seakan-akan dia sendirilah yang kena musibah. Elia berdoa seakan-akan dialah yang merasakan penderitaan. Tampaknya dalam bagian ini Elia sangat bersungguh-sungguh menyatakan, mengeluarkan kesedihannya melihat keberadaan janda itu. Dan inilah yang dinamakan dengan empati, di mana kita juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Empati Elia pun didengar oleh Allah. Kesedihan ratapan syafaat Elia didengar oleh Allah. Dan Allah mendengarkan doanya. Anak janda itu
bangkit dari kematian. Dalam bagian ini begitu jelas Bapak, Ibu, dan saya dapat melihat janda itu memperlihatkan wajah Allah kepada Elia ketika ia memberi makan Elia. Dan selanjutnya Elia juga memperlihatkan wajah Allah kepada janda tersebut dengan mendoakannya. Mereka saling memberi, mereka saling memperlihatkan wajah kasih Allah melalui kehidupan mereka. Dan dengan demikian, melalui peristiwa demi peristiwa yang dijalani, yang dirasakan oleh janda ini, menjadikan ia percaya kepada Allah Israel. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, demikian juga perjalanan kehidupan kita. Terkadang kita merasa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, mungkin menjadikan hidup kita terus dalam sukacita di dalam damai sejahtera. Tetapi kita lupa bahwa kehidupan yang kita jalani masih banyak, masih dilingkupi terkadang dengan berbagai hal. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita merasa itu baik. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, kita merasa seakan-akan kebaikan kita itu tidaklah berarti. Karena toh tetap kita mengalami penderitaan padahal sudah berbuat kebaikan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi keberadaan kita. Tetapi bagaimana Tuhan ingin melihat iman kita. Tuhan ingin melihat keyakinan kita, keteguhan kita. Dengan berbagai situasi keadaan yang kita hadapi, itu semua akan memperteguh, memperkuat iman keyakinan kita. Karena Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Apabila doa itu dengan sungguh-sungguh kita naikkan kepada Allah. Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan kita. Tuhan pasti mendengarkan setiap pergumulan kita, penderitaan kita. Namun mari, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan segala sesuatu, mari kita memperlihatkan kasih Allah melalui setiap keberadaan hidup kita. Kita memperlihatkan kebaikan, kemurahan Allah melalui kehidupan kita, keberadaan kita. Dan lain-lain sebagainya yang kita lakukan, semuanya itu hanya untuk kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Tapi itu tergantung dalam diri kita, iman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengharapan di dalam iman. Bahwa segala sesuatu yang kami hadapi, yang kami alami di dalam hidup ini, jangan pernah takut. Tetapi biarlah kami meyakini bahwa Tuhan pasti memberkati, memelihara, memberi kami jalan keluar yang terbaik. Dan ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Shalom.